Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan, siang dan malam, surga dan neraka, laki-laki dan perempuan. Teman-teman saya yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan hingga detik ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Alia Zahrani, yang di sini saya akan sedikit menceritakan peristiwa yang besar bagi umat Islam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Baik, langsung saja ke videonya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa 14 abad yang lalu telah terjadi peristiwa yang sangat besar bagi umat manusia. Bahkan tidak sedikit orang yang mengabaikan kejadian ini. Apabila kita masih mengaku beriman dan percaya kepada Nabi dan Rasul, maka kita juga wajib percaya terhadap peristiwa ini, yakni peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj berawal dari 3 kesedihan Nabi Muhammad SAW, yaitu pamannya Abu Thalib meninggal dunia, lalu disusul oleh istrinya Khadijah, dan juga dakwah di negeri Thaif yang tidak diterima. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah dengan peristiwa yang kita kenal sekarang, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj tercatat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha melihat lagi Maha mendengar. Perjalanan malam Isra dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mi'raj dari Palestina menuju ke langit ketujuh, yaitu Sidratul Muntaha. Para sahabat Rasulullah banyak yang meriwayatkan terkait peristiwa Isra Mi'raj ini. Salah satunya yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Ketika Rasulullah berada di sisi Ka'bah antara tidur dan bangun, beliau didatangi oleh malaikat Jibril dengan wujud manusia. Lalu dibawakan kepadanya sebuah bejana dari emas yang dipenuhi dengan hikmah dan iman. Lalu dada Nabi dibelah dan perut dicuci oleh air Zam-Zam. Kemudian dipenuhi dengan hikmah dan keimanan. Kemudian didatangkannya kepada Rasulullah kendaraan buruk berupa hewan putih yang panjang. Ukurannya lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari anak kuda. Dia meletakkan telapak kakinya dengan jarak sejauh ujung pandangan. Tetapi buruk itu sulit untuk dinaiki, sehingga malaikat Jibril pun berkata kepadanya, "Apakah yang mendorongmu bersikap demikian? Demi Allah, tiada seorang pun yang menaikimu lebih dimuliakan Allah daripada orang ini." Setelah itu, buruk pun mengucurkan keringatnya. Kemudian Rasulullah menungganginya, dan ketika tiba di Baitul Maqdis, beliau mengikatnya di tempat yang digunakan para nabi untuk mengikat kendaraannya. Rasulullah pun masuk ke masjid dan sholat 2 rakaat lalu keluar. Malaikat Jibril pun datang kepadanya dengan memberikan wadah berisi susu dan anggur. Rasulullah pun memilih wadah berisi susu, dan Jibril pun berkata, "Engkau telah memilih yang sesuai fitrah." Lalu malaikat Jibril dan Rasulullah pun naik ke langit pertama, dan Jibril pun meminta dibukakan pintu. Maka dikatakanlah kepadanya, "Siapa engkau?" Jibril menjawab, Jibril ditanya lagi, "Siapakah yang bersama denganmu?" Lalu Jibril pun menjawab, "Muhammad." Pertanyaan selanjutnya, "Apakah dia telah diutus?" Jibril pun menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakanlah pintu langit dan malaikat pun berkata, "Selamat datang, sebaik-baiknya yang datang adalah yang datang di hari ini."
Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang sedang duduk dan ada hitam-hitam di kanan dan kirinya. Apabila ia berpaling ke sebelah kanan, ia pun tertawa, tetapi ketika ia berpaling ke sebelah kirinya, ia menangis. Lalu ia berkata, "Selamat datang wahai Nabi yang soleh dan anak laki-laki yang soleh." Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, "Siapakah orang ini?" Maka malaikat Jibril pun menjawab, "Ini adalah Adam, dan yang hitam-hitam di sebelah kanan dan kirinya adalah jiwa anak cucunya. Ketika ia berpaling ke sebelah kanan, maka ia akan tertawa, tetapi ketika ia berpaling ke sebelah kirinya, maka ia akan menangis." Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam, dan Nabi Adam pun menyambutnya dan mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian, malaikat Jibril dan Rasulullah pun naik ke langit yang kedua. Kemudian dikatakanlah kepadanya, "Siapakah engkau?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Aku Jibril." Pertanyaan selanjutnya, "Bersama siapakah engkau?" Dia menjawab, "Aku bersama dengan Muhammad." Dia pun bertanya kembali, "Apakah dia telah diutus?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakanlah pintu langit kedua dan malaikat pun menyambut Rasulullah, "Selamat datang, sebaik-baiknya yang datang di hari ini." Rasulullah pun bertemu dengan Nabi Isa putra Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Mereka menyambut Rasulullah, "Selamat datang bagimu dari saudara dan Nabi." Dan mereka pun mendoakan kebaikan untuk Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril dan Rasulullah pun naik ke langit yang ketiga. Dan Jibril meminta dibukakan pintu. Kemudian dikatakanlah kepada Jibril, "Siapakah engkau?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Aku Jibril." Lalu Jibril pun ditanya kembali, "Bersama siapakah engkau?" Jibril pun menjawab, "Aku bersama Muhammad." Lalu pertanyaan selanjutnya, "Apakah dia telah diutus?" Jibril menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakanlah pintu langit ketiga dan malaikat pun berkata, "Selamat datang, sebaik-baiknya yang datang di hari ini." Rasulullah pun bertemu dengan Nabi Yusuf yang diberi separuh dari pesona dunia. Nabi Yusuf pun menyambut Rasulullah, "Selamat datang bagimu dari saudara dan Nabi," dan mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian malaikat Jibril dan Rasulullah pun naik lagi ke langit yang keempat. Malaikat Jibril meminta dibukakan pintu, kemudian dikatakanlah kepadanya, "Siapakah engkau?" Malaikat Jibril menjawab, "Aku Jibril." Lalu pertanyaan selanjutnya, "Bersama siapakah engkau?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Aku bersama Muhammad." Pertanyaan selanjutnya, "Apakah dia telah diutus?" Malaikat Jibril menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakanlah pintu langit yang keempat dan malaikat berkata, "Selamat datang, sebaik-baiknya yang datang di hari ini." Maka Rasulullah pun bertemu dengan Nabi Idris, yang dimana Nabi Idris pun menyambut Rasulullah, "Selamat datang bagimu dari saudara dan Nabi." Dan Nabi Idris pun mendoakan kebaikan untuk Rasulullah. Maka Allah pun berfirman, yang artinya, "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surat Maryam ayat 57. Maka Rasulullah pun bersamaan malaikat Jibril naik lagi ke langit yang kelima. Malaikat Jibril meminta dibukakan pintu, kemudian dikatakanlah kepadanya, "Siapakah engkau?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Aku Jibril." Lalu pertanyaan selanjutnya, "Bersama siapakah engkau?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Aku bersama Muhammad." Lalu pertanyaan selanjutnya, "Apakah dia telah diutus?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakanlah pintu langit yang kelima dan malaikat menyambut Rasulullah, "Selamat datang, sebaik-baiknya yang datang di hari ini." Kemudian Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun dan Nabi Harun pun menyambut Rasulullah, "Selamat datang bagimu dari saudara dan Nabi." Dan Nabi Harun pun mendoakan kebaikan untuk Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril dan Rasulullah pun naik lagi ke langit yang keenam. Malaikat Jibril pun meminta dibukakan pintu. Kemudian dikatakanlah kepadanya, "Siapakah engkau?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Aku Jibril." Pertanyaan selanjutnya,
"Bersama siapakah engkau?" Jibril pun menjawab, "Aku bersama Muhammad." Lalu pertanyaan selanjutnya, "Apakah dia telah diutus?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakanlah bagi mereka pintu langit ke-6. Malaikat pun berkata, "Selamat datang sebaik-baiknya yang datang di hari ini." Maka Rasulullah pun bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun menyambut Rasulullah, "Selamat datang bagimu dari saudara dan Nabi." Dan dia pun mendoakan kebaikan untuk Rasulullah. Kemudian Malaikat Jibril dan Rasulullah pun naik lagi ke langit yang ke-7. Lalu Malaikat Jibril meminta dibukakan pintu. Kemudian dikatakanlah kepadanya, "Siapakah engkau?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Aku Jibril." Lalu pertanyaan selanjutnya, "Bersama siapakah engkau?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Aku bersama Muhammad." Lalu pertanyaan selanjutnya, "Apakah dia telah diutus?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Dia telah diutus." Kemudian dibukakanlah pintu langit ke-7 dan malaikat berkata, "Selamat datang sebaik-baiknya yang datang di hari ini." Rasulullah kemudian bertemu dengan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim pun menyambut Rasulullah, "Selamat datang bagimu dari keturunan dan Nabi." Beliau sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat yang tidak akan kembali lagi. Kemudian Rasulullah pun dibawa ke Sidratul Muntaha yang daunnya seperti telinga gajah dan buahnya seperti tempayan besar. Setelah ditutupi perintah Allah, Sidratul Muntaha mengalami perubahan yang tidak dapat digambarkan oleh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mewahyukan kepada Rasulullah apa yang telah Allah wahyukan. Allah mewahyukan kepada Rasulullah 50 sholat sehari semalam. Lalu Rasulullah pun turun menemui Nabi Musa. Nabi Musa pun bertanya, "Apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu?" Rasulullah pun menjawab, 50 sholat. Kemudian Nabi Musa pun berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Aku telah menguji dan mencoba Bani Israel dan ternyata mereka terlalu lemah untuk menanggung tugas berat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku kembali kepada Tuhanku seraya berkata, 'Wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku,' maka dikurangi dariku 5 sholat." Kemudian Rasulullah kembali kepada Nabi Musa dan berkata, "Allah mengurangi untukku 5 sholat." Kemudian Nabi Musa pun berkata, "Umatku tidak akan mampu mengerjakannya, maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan." Maka terus-menerus Rasulullah pun pulang pergi antara Allah dan Nabi Musa, hingga Allah berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 sholat sehari semalam. Setiap sholat pahalanya 10, maka semuanya 50. Barang siapa yang meniatkan kejelekan tetapi dia tidak melakukannya, maka tidak ditulis baginya dosa sedikit pun. Tetapi jika dia melakukannya, maka ditulis baginya 1 kejelekan." Kemudian Rasulullah pun turun menemui Nabi Musa seraya menceritakan semuanya. Maka Nabi Musa pun berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan." Maka Rasulullah pun menjawab, "Aku telah kembali kepada Tuhanku sampai aku pun malu kepadanya."